warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai manajemen pendidikan dan peserta didik. Stay tune. Nah, dari kalian semua pasti ada yang belum tahu nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan itu. Mari disimak. Menurut tim dosen, manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia, manegio yang diadopsi dari bahasa Latin manager yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen itu adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidikan masuk ke dalam organisasi sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Yang kedua mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidik. Dan yang ketiga memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, tugas hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu nih, apa sih peran pendidik? Tugas guru dalam proses pembelajaran meliputi sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelolaan pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Guru sebagai sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Nah, sekarang baru kita masuk ke manajemen peserta didik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik atau pupil, personel, administrator merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmendri 2012. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama, forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Yang ketiga, polish. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Dan yang keempat,
Programming merupakan seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polish. Kegiatan yang telah diaktivitaskan perlu diseleksi agar dapat dicarikan jawaban atau solusinya. Kemudian yang kelima, prosedur merupakan perumusan langkah-langkah secara berurut. Oleh karena itu, prosedur diartikan juga sebagai sequence, yang berarti kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming. Diurutkan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Yang keenam, schedule merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Jadwal harus dibuat agar kegiatan yang diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret. Yang ketujuh, budgeting merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pengalokasian anggaran, dan yang kedua, penentuan sumber anggaran. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!